Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan mengenai teori Johari Window, mata kuliah komunikasi interpersonal dan kelompok. Adapun kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, diantaranya ada Adam Abdul Ghani, Ahmad Fatul Ramadan, Farhan Rahmat Syaroni, dan Gita Cita Pertiwi. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan perangkat sederhana yang berfungsi dalam meningkatkan hubungan antar kelompok yang sekaligus mengilustrasikan kembali proses memberi maupun menerima feedback. Jendela Johari sendiri dikembangkan atau dipelopori oleh psikolog Amerika Joseph Lutt dan Harry Ingham pada tahun 1950-an ketika meneliti untuk program proses dari kelompok mereka. Uniknya, nama Johari sendiri sebenarnya diambil dari potongan masing-masing nama mereka. Jendela Johari dibagi menjadi 4 area. Yang pertama ada open area, yang kedua ada blind area, lalu yang ketiga ada hidden area, dan yang keempat ada unknown area. Area terbuka atau yang disebut juga dengan open area adalah apa yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya dan juga diketahui oleh orang lain. Antara dirinya dan orang lain terdapat kesesuaian pandangan. Pendapatnya tentang dirinya sama dengan pendapat orang-orang lain. Contohnya, jika terdapat kasus pembeli dan pelayan di sebuah restoran, si pembeli bertanya makanan apa yang sesuai dengan lidah dan seleranya, lalu pelayan tersebut akan menawarkan berbagai makanan yang sesuai dengan selera pembeli tersebut. Maka dari itu akan terjadi komunikasi dua arah yang terbuka dengan memberikan informasi satu sama lain. Sorry, sink was clogged. So, what'll it be? Give me a chocolate eclair. Sure. Can I get the kid a glass of milk or something? The kid wants coffee. Black. Cute kid. Inilah kedua dari teori Johari Window adalah blind window. Blind window termasuk ke dalam wilayah yang dimana informasi atau apapun itu yang hanya diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Contoh untuk kasus jendela ini adalah ketika kita berpresentasi di hadapan orang banyak, maka mereka akan mengetahui atau mendengar dengan jelas tutur kata yang kita katakan, akan tetapi kita tidak akan sadar akan apa yang kita katakan pada saat presentasi tersebut. Pada kasus blind area atau window, saat kita presentasi di depan banyak orang, kita akan merasa gugup sehingga apa yang dikatakan ataupun apa yang kita tampilkan tidak akan kita sadari sendiri. Yang menyadari yaitu orang lain. Area tersembunyi atau hidden area adalah apa yang diketahui oleh dirinya dan tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini merupakan rahasia dirinya. Pada kasus ini seringkali terjadi rasa tidak percaya diri. Seseorang akan merasa dirinya tidak sesuai dengan kriteria di lingkungan masyarakat sehingga terjadi adanya rahasia pribadi. Contoh kasusnya saat kita bertemu dengan banyak orang, kita akan menyembunyikan perasaan atau kepribadian kita karena kurangnya kepercayaan diri dari kita. Jendela terakhir dari teori Johari Window adalah unknown window. Unknown window atau yang biasa disebut dengan buta informasi. Buta informasi adalah apapun tentang seseorang yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Buta informasi ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama tidak memiliki informasi untuk ditukarkan. Contoh kasus dari unknown window adalah ketika si A bertanya ke B tentang sebuah kafe yang baru buka di satu tempat, tapi si B tidak tahu apapun mengenai kafe tersebut, maka komunikasi yang terjadi antara mereka tidak akan berlanjut karena kurangnya informasi tadi atau unknown window.